Berlatar pada tahun 1976, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang remaja bernama Ing Kwan, namun biasa dipanggil Ing. Siang itu, ia diantar ke sebuah pulau terpencil oleh seorang pemuda untuk pergi ke sekolah khusus remaja bermasalah. Setibanya di sana, mereka disambut oleh siswi binaan senior bernama Yuli yang sudah 3 tahun tinggal di pulau tersebut. ที่นี่น่ะทุกคนต้องรับผิดชอบของตัวเองนะ Dan inilah sekolah khusus yang dimaksud. Tempatnya tampak menyeramkan karena memang bekas penjara rahasia. Pemerintah mengubah tempat itu jadi sekolah binaan remaja wanita setelah ada kasus kematian puluhan napi yang tidak diketahui penyebabnya. Dia bernama Sana, satu-satunya pengurus yang bertanggung jawab di sekolah ini. Setelah mempersilahkan Ing memperkenalkan diri, Sana mengingatkan satu hal penting bahwa tidak ada satupun orang yang bisa kabur dari pulau. Dan jika ada yang melanggar aturan, tentu akan diberi hukuman. Sana berharap Ing bisa berbaur dengan yang lain agar lebih cepat beradaptasi di lingkungan ini. ฝากเธอด้วยนะเอมอน Sadar akan turun hujan, si pemuda bernama Pin yang khawatir pada perahu miliknya buru-buru pergi ke tepi pulau untuk segera pulang. Tapi setibanya di sana, ia mendapati perahu miliknya sudah hancur lebur yang entah karena apa, sehingga Pin mau tidak mau harus meminta izin pada Sana untuk tinggal sementara waktu di pulau tersebut. เธอไปอยู่ที่ประภาคารก่อนก็แล้วกัน ขอบคุณนะครับแม่ครู Setelah Pin dan Yuli meninggalkan ruangan, Ing datang menemui Sana sesuai panggilan. Entah kejahatan apa yang telah dilakukannya sampai dikirim ke tempat ini, namun Sana tampaknya cukup terkejut saat melihat bekas laporan dari pemerintah. ครูไม่สนหรอกนะ พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้คนผิดทุกคน เธอเองก็อยากเริ่มต้นใหม่เหมือนกันใช่ไหม Keluar dari ruangan, Ing diantar oleh siswi senior bernama Maprang menuju kamar sambil diberi arahan terkait aturan di sekolah ini. Dan tepat pada malam harinya, ia terbangun di tengah malam dan lekas pergi ke kamar mandi seorang diri sampai akhirnya Dan ya, belum juga 1 hari tinggal di sana, Ing mendapat rundungan dari Yuli CS yang meminta siswi bernama Ploy untuk menyiramnya dengan air kotor. Alasan Yuli CS melakukannya, Ing diketahui berasal dari wilayah utara, di mana wilayah itu dianggap kampungan karena pelosok desa. Ing tampaknya harus banyak bersabar, meski keinginan terbesarnya adalah memperbaiki diri di sekolah ini. Selayaknya sekolah remaja pada umumnya, anak-anak di sana biasa melakukan rutinitas pagi seperti membuat karangan bunga untuk melatih kemampuan. Ing, selaku siswi baru, dipekerjakan lebih oleh Yuli. Salah satunya adalah mengambil kotoran untuk pupuk dan menimba air sumur untuk mengisi bak mandi, yang karena Ing baru pertama kali melakukannya, tangan kanannya malah terluka. Dan Pin, yang kebetulan ada di sana, langsung membalut luka tersebut. ทำไม่ไหวทำไมไม่ขอให้คนอื่นมาช่วย อย่าลืมใส่ยาแดงด้วย Yuli yang menyadari hal itu tak terima karena Pin ternyata adalah pria idamannya, sehingga tepat tengah malam, ia diam-diam menghampiri Ing untuk mengambil lagi potongan kain pemberian Pin dan... Ya, pintu terbuka sendiri yang membuat Yuli merasa perlu untuk memeriksa lorong. Di sana ia melihat sosok wanita misterius berjalan diiringi suara lonceng di setiap langkah kaki. Tak lama, lentera yang dibawa Yuli seketika mati dan susah dihidupkan kembali akibat angin yang berhembus cukup kencang. Penasaran dengan sosok misterius itu, Yuli pun memberanikan diri untuk terus mengikutinya sampai akhirnya... Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Yuli CS yang curiga jika sosok semalam adalah Ing tanpa basa-basi langsung menginterogasi gadis tersebut. Maprang yang paling gerengseng di antara mereka memaksa Ing agar mengakui perbuatannya hingga terjadilah kejadian tak terduga seperti ini. แต่เราไม่ได้ทำปล่อย
ถ้าไม่ยอมรับงั้นกูให้ทุกคนรับผิดชอบแทนมึงก็ได้ Karena tidak memiliki teman, Ing hanya dapat merenung seorang diri meratapi nasib. Tak lama, Bloy seketika datang meminta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu karena dirinya sendiri ternyata juga berasal dari utara dan seringkali jadi target perundungan. ที่เอ็มบอกว่าเธอเป็นคนบ้านนอกที่นี่นะปกครองกันจะเอียคือจะกดขี่ใจงานมูติมาใหม่จะได้ก็ได้คนที่นี่บอกมีบ้านคือปิก Yuli sendiri saat ini pergi menemui Pin untuk menanyakan tentang Ing. Setelah mengetahui tentang gadis itu yang awalnya tinggal di panti asuhan, Yuli juga diberitahu tentang panti tersebut yang belum lama ini ditutup tapi tidak mengetahui apa penyebabnya. Hingga di keesokan hari, Yuli CS lagi-lagi menemui Ing untuk melakukan perundungan yang kali ini lebih parah dari sebelumnya. Tepat di tengah malam, Yuli yang kebetulan sedang menyisir rambut pun mendapati sebagian rambutnya rontok disusul sosok misterius yang terlihat jelas pada cermin. Saat menoleh ke belakang, di sana tidak ada siapa-siapa kecuali para siswi yang sudah tertidur pula sampai akhirnya ya, beruntung Maprang dan rekannya dengan cepat menyadarkan Yuli. Setelah menceritakan terkait yang dilihatnya barusan, Yuli CS seketika mencurigai Ploy karena ujug-ujug bertanya, apa ada yang menyakitimu? Saat diinterogasi, Ploy memberitahukan kecurigaannya jika hantu itu seolah berkaitan dengan Ing karena dirinya sendiri juga mengalami hal yang tak biasa setelah tempo hari menyeram Ing dengan air kotor. เราว่าผีนั้นต้องเกี่ยวกับอิงแน่ๆเราเจอกับอะไรหลังจากที่เทขี้ใส่อิง Ploy juga menambahkan bahwa di utara ada sebuah tradisi di mana anak yang baru lahir diyakini memiliki dua ibu. Pertama ibu yang melahirkan dan satu lagi hantu yang dipercaya sebagai penjaga anak itu, di mana ritual sering dilakukan oleh orang tua untuk membeli anak mereka dari hantu yang jika ritual berhasil maka si anak akan diberi semacam jimat berupa kepala boneka yang terbuat dari tanah liat, sedangkan bagian badan dari boneka itu harus dibuang ke tempat khusus yaitu di bawah pohon keramat agar si hantu tidak memiliki hak atas anak tersebut. หรือไม่ก็มาอยู่ด้วยฟังดูยังไงก็นิทานชัดๆแต่ฉันไม่เชื่อ Meski Ploy sudah mengingatkan agar jangan mengganggu Ing yang bisa saja tidak menjalani ritual, Yuli CS sama sekali tidak takut dan tetap melakukan perundungan. Mereka benar-benar di luar batas seolah menantang hantu yang melindungi gadis itu meski Ing sudah memohon agar diampuni. แล้วมึงอย่าสะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครล่ะ มันจะโดนแบบที่มึงโดน Tak tahan dengan semua ini, Ing pun menemui Pin berharap pria itu mau membawanya pergi dari pulau. Bukan apa-apa, ia hanya ingin memulai kehidupan baru sedangkan di tempat ini dirinya justru menderita. Tapi karena Pin sendiri juga terjebak di pulau, ia tidak bisa apa-apa dan menyarankan Ing agar lebih baik kembali sebelum sana mengetahui hal ini. Awaikan phoneก่อนนะ Naas, Ing yang keluar malam-malam diketahui oleh Yuli yang segera melaporkannya pada Sana, sehingga tepat di keesokan hari, ia dihukum berat oleh Sana yang tanpa ragu menampar bahkan mencambuknya dengan batang awi tanpa bertanya lebih dulu terkait apa alasannya. ว่าถ้ายังใช้สันดานเดิม ก็อย่าหวังว่าฉันจะปราณีให้พวกเธอพ้นโทษออกไปจากที่นี่ได้ Untuk mencegah hal yang sama kembali terulang, Sana melakukan patroli malam untuk memastikan semua siswi ada di tempat tidur, di mana keanehan kembali dialami oleh Sana gara-gara tadi memberi hukuman pada Ing. Ya, melihat sosok hantu wanita berdiri tepat di samping tempat tidur gadis itu dan
Mendengar teriakan, para siswi langsung terbangun, terutama Yuli CS yang segera menenangkan Sana. Melihat ada bekas memar pada bagian leher, mereka terpikir sesuatu untuk mengecek apakah Ing menyimpan kepala boneka yang jadi pertanda telah mengikuti ritual dengan menjadikan Ploy sebagai pengalih perhatian. อิง อิง ไปห้องน้ำเป็นเปื่อนเฮาคำได้ก่อน Setelah Ploy keluar dari kamar dengan Ing, Yuli CS buru-buru menggeledah tas milik Ing untuk mencari bukti. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan boneka yang dicari, namun boneka itu utuh. Ya entah apa maksudnya, hingga di keesokan hari, Ing dinyatakan hilang. Sehingga Yuli selaku senior mau tidak mau harus mencari keberadaan dari situ. อิงนี่นี่ก่อน อิง Sementara siswi lain menyusuri tiap sudut sekolah, Yuli dan Maprang menyusuri hutan hanya demi mencari keberadaan Ing. Tak lama, Ing berhasil ditemukan dan memintanya agar kembali ke sekolah. Namun karena Ing menolak, ia justru memberontak yang hal itu membuat Yuli terpancing emosi sampai akhirnya อย่าทำอะไรฉันเลยนะ ก็ลองอยู่ที่นี่ดูสักคืนนะ Sementara Ing terjebak di dalam sumur tua, Yuli dan rekannya pulang ke sekolah dan menghadap Sana untuk memberi laporan palsu. Dikira akan dibiarkan begitu saja, Yuli justru ditentang agar terus mencari keberadaan Ing sampai gadis itu benar-benar ditemukan. รู้ใช่ไหมว่าใครต้องเป็นคนรับผิดชอบ Mendengar hal itu, Plin yang sadar betul jika Ing belum keluar dari pulau, memutuskan pergi ke hutan untuk melakukan pencarian yang meskipun dihentikan oleh Yuli, ia tetap bersikeras untuk pergi karena khawatir dengan kondisi gadis tersebut. Akibat hujan deras, air di dalam sumur tua mulai naik dan membuat Ing kesulitan untuk berteriak minta tolong. Tak lama, hantu yang menjaga Ing seketika menawarkan bantuan untuk Ing jika ingin keluar dari dalam sumur dan... Apa yang terjadi selanjutnya, Pin yang kebetulan ada di area itu melihat sosok wanita yang seolah menggiringnya ke depan sumur tua. Hingga di keesokan hari, Sana yang mengumumkan untuk para siswi agar tidak lagi melakukan pencarian, dikejutkan oleh kedatangan Ing ditemani Pin yang ternyata telah mengeluarkannya dari sumur tua. Di sana Ing jujur terkait dirinya yang jatuh ke dalam sumur akibat ulah Yuli dan rekannya. Mamprang yang berusaha menutupi kejahatan sekonyong-konyong menampar Ing di depan semua orang dan menyangkal perkataan itu. Sana yang seolah melindungi Yuli dan rekannya pun tentu membuat Ing sakit hati. ไป Disinilah kita akhirnya diberitahu tentang Ing sewaktu dirinya masih kecil. Ia yang sedang bermain seorang diri di dalam hutan pergi ke bawah pohon keramat tempat biasa warga membuang tubuh boneka. Waktu itu Ing iseng menempelkan kepala boneka miliknya pada salah satu tubuh boneka yang ada di sana, menjadikannya dapat berkomunikasi dengan hantu. Ing kecil menganggap hantu itu sebagai ibu kedua karena mereka sering bertemu, hingga pada suatu hari kejadian tak biasa seketika terjadi tatkala ada pasangan suami istri berniat jahat yaitu menculik Ing sampai akhirnya ya, pasangan itu pun tewas di tangan si hantu yang berperan sebagai ibu kedua, sehingga jelas bahwa apa yang pernah dialami oleh Yuli dan Sana sebelumnya adalah balasan dari si hantu akibat telah menyakiti Ing. Selayaknya ibu yang tak terima anaknya disakiti, ia akan menghabisi siapa saja yang melukai Ing jika orang tersebut sudah sangat keterlaluan. Nasib siapapun harus dialami Maprang yang sedang tertidur pulas. Ia dicekik oleh hantu dan Ing yang melihatnya tampak puas karena memang dirinya lah yang mengizinkan ibu keduanya untuk menghabisi Maprang. Hingga di keesokan hari, para murid digegerkan oleh penemuan jasad di dekat sumur tua dengan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. ไปตามในปิ่นมาจัดการกับศพมะปรางที อิงบอกเราว่า จะเอาคืนทุกคน
Tak terima temannya tewas, Yuli langsung menghampiri Ing karena tahu jika ini adalah perbuatan hantu yang melindunginya. Sempat akan menampar karena terlanjur emosi, Yuli seketika terdiam setelah Ing mengingatkan jika ibu keduanya tidak akan tinggal diam jika terjadi sesuatu. Akibat dari kejadian itu, tidak ada seorang pun yang berani tidur di kamar dan membiarkan Ing seorang diri. Sana, Ing Pin membawa Ing pergi dari pulau dengan cara memperbaiki radio rusak untuk meminta bantuan dari pemerintah. Karena jika terus membiarkan Ing tinggal di sana, takutnya akan lebih banyak memakan korban jiwa. Sementara Pin pergi untuk mencari bahan yang dibutuhkan, Yuli CS menyelinap masuk ke dalam gudang guna mencari informasi terkait alasan kenapa Ing dikirimkan ke pulau ini. Tak lama, salah satu dari mereka menemukan sebuah koran berisi berita tentang pembantaian di sebuah panti asuhan, di mana Ing diduga pelaku atas kasus tersebut. Mengetahui hal itu, Yuli segera menemui Pin untuk memberitahukan siapa Ing yang sebenarnya. Namun karena Pin sedang ada urusan yang jauh lebih penting, ia tidak memperdulikan Yuli dan justru balik menyarankannya agar tidak lagi melakukan perundungan dan menyalahkannya atas apa yang terjadi selama ini. Singkat cerita, malam pun poek, Yuli yang terbangun di tengah malam akibat gemuruh hujan mendapati para siswi tidak ada di sana dan segera lekas melakukan pencarian. Tak lama, ia mendengar suara yang berasal dari salah satu ruangan, disusul pintu yang terbuka dengan sendirinya dan... China! Beruntung, apa yang dialami oleh Yuli barusan tidak lebih dari hanya sekedar mimpi, sedangkan di ruangan lain, Sana yang melihat kembali laporan tentang Ing dengan seksama, menemukan catatan jika dirinya harus memberikan perlakuan khusus terhadap Ing jika tidak ingin pihak berwajib mengambil tindakan, sehingga daripada mengambil resiko, Sana yang menganggap Ing sebagai pembawa dampak buruk memilih untuk menghabisi Ing dan akan memasukkan kematiannya, tetapi... แม่ครูควรจะปกป้องหนูไม่ใช่เหรอคะ Dan ya, Ing yang ternyata ada di ruangannya membuat Sana terkejut karena jelas-jelas gadis itu baru saja dirinya habisi. Ing mengaku kecewa karena seharusnya Sana selaku pengurus melindungi bukan malah sebaliknya. Tanpa memperdulikan hal itu, Sana tetap pada keputusannya untuk menghabisi Ing sehingga... Tak lama setelah Ing pergi, Yuli CS datang ke ruangan dan menemukan Sana sudah dalam kondisi tak bernyawa. Bukan itu saja, ada sebuah berkas kiriman dari pemerintah berisi peringatan agar Sana membebaskan para siswi di sekolah ini karena Thailand sedang dilanda peperangan, sehingga remaja sangat dibutuhkan untuk membantu pelayanan masyarakat. Alhasil, apa yang harus dilakukan oleh Yuli CS lebih dulu adalah mengatasi Ing yang dianggapnya berbahaya. Mereka pergi ke tempat tidur gadis itu untuk mengambil boneka dan berniat akan menghancurkannya. Sedangkan di sisi lain, Pin yang baru selesai memperbaiki radio ditemui Ing untuk sekedar mengadu terkait dirinya yang terus disakiti. พวกนั้นทำร้ายเราอีกแล้วปิ่น Tepat saat Yuli CS berusaha menghancurkan boneka itu tapi tak kunjung membuahkan hasil, listrik seketika mati disusul angin yang berhembus kencang. Tak lama, Pin datang ke sana setelah sempat melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Ing ditemani oleh sosok hantu dan Ing kini telah dikurung di gubuk tua. แต่ปิ่นขังอิวไว้ที่ประภาคารไม่ต้องกลัวนะ
Dan ya, semua orang pun seketika ketakutan saat melihat Ing datang. Ing yang kecewa terhadap Pin karena melindungi Yuli, menceritakan keluh kesahnya yang terus-terusan disakiti tanpa ada seorang pun yang peduli, sampai akhirnya kejadian tak terduga terjadi saat ada salah satu siswi malah melemparkan vas bunga ke kepala Ing sehingga entah bagaimana nasib para siswi lain, Pin sendiri ingin Yuli agar sembunyi di gubuk tua sedangkan dirinya akan berusaha menyalakan generator untuk meminta bantuan. Setibanya di sana, Yuli mendapati Ploy tiba lebih dulu karena kacungnya itu sudah menduga hal seperti ini akan terjadi sampai akhirnya pada situasi ini, Ploy memohon pada Ing agar tidak dihabisi karena dirinya juga merupakan korban perundungan, sehingga kini Ing hanya menargetkan Yuli untuk dihabisi dan dalam situasi terdesak, Pin datang membantu Yuli dan meminta Ing agar mengakhiri semua ini. Ing yang awalnya tidak ingin menyakiti Pin karena dianggap orang baik, kini berubah pikiran karena menganggap mereka telah bersekongkol sehingga งั้นก็ตายกันไปให้หมดนี่นั่นแหละ disinilah Yuli sekarang terdampar di pinggir pantai dengan Ing yang ternyata masih hidup. Ing pun dengan cepat mencekik Yuli untuk menghabisinya saat itu juga. Namun karena ada serpihan tajam yang melukai bagian perut, posisi akhirnya terbalik dan Yulilah yang memiliki kesempatan untuk menghabisinya. Tapi mengingat hantu ibu Ing yang bisa datang kapan saja, Yuli pun mengurungkan niatnya tersebut. มึงฆ่ากูเลย กูกำลังจะได้ออกไปมีชีวิตใหม่ ไม่ มึงกลับมาฆ่ากู Yuli yang berniat pergi dari sana kembali dibuat terdiam saat Ing akan menghabisi dirinya sendiri agar hantu ibu keduanya itu balik menghabisi Yuli, tetapi dan ya, di luar prediksi, hantu ibu kedua Ing justru membawanya ke alam gaib karena nyawa Ing sudah tidak dapat terselamatkan. Setelah Ing lenyap bak di telan bumi, Yuli akhirnya bisa bernapas lega dan tinggal menunggu waktu sampai bantuan datang. Di hari yang sama, polisi Angkatan Laut tiba di pulau setelah menerima pesan permintaan tolong yang dikirim Pin tadi malam. Pimpinan polisi yang menerima kabar dari bawahannya terkait penemuan jasad Sana yang meninggal akibat benda tajam kini mencurigai Yuli karena kebetulan sedang memegang sebilah pisau. Yuli pun bercerita terkait kronologi yang terjadi dan beranggapan jika semua orang di pulau sudah mati. Tapi tak lama, Ploy dan para siswi lain mulai berdatangan menjadikan Yuli sebagai tersangka atas kasus pembunuhan dengan berpura-pura menganggap sosok bernama Ing tidak pernah ada. บอกเขาไปสิ หนูไม่ได้ทำจริงๆนะคะโอ้ยบอกพี่เขาไปสิ คนที่ก่อเรื่องทั้งหมดก็คือมันค่ะ Bukan tanpa alasan, Ploy dan semua siswi yang selama ini sering dirundung sudah lama ingin balas dendam terhadap Yuli. Dan inilah satu-satunya kesempatan bagi mereka, sehingga celakalah Yuli yang harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Tamat, endingnya sangat membagongkan.